Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin.
kabarnya Bapak Ibu? Saya percaya ada sukacita yang terus menyertai Bapak Ibu sampai hari ini. Dan oleh sebab itu, saya undang Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah ini dengan ucapan syukur dan doa syafaat. Mari sebelum kita berdoa, kita akan deklarasikan visi tahun 2026 sebanyak 3 kali. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Kami percaya Tuhan bahwa setiap kami, setiap jemaat Tuhan di tempat ini sudah Tuhan berikan amanat agung, dan Tuhan telah pelengkapi dengan Roh Kudus sehingga diberikan keberanian, hikmat, serta terlibat dalam penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, kami saat ini membawa bangsa kami Indonesia. Engkau terus membawa bangsa kami Indonesia Tuhan, di mana hari-hari ini terjadi bencana alam, goncangan, krisis, dan jumlah orang miskin terus bertambah di bangsa ini. Kami percaya Tuhan, Injil satu-satunya jawaban dan solusi atas pemulihan bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, Engkau bukakan pintu-pintu penginjilan Tuhan di bangsa ini. Engkau juga membangkitkan gereja-gereja untuk bersama-sama bersatu hati untuk melayani bangsa ini ya Tuhan, sehingga bangsa kami boleh dipulihkan dan bangsa kami menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Kami juga membawa Bapak Presiden Prabowo dan wakilnya Bapak Gibran. Tuhan, kami berdoa Engkau yang terus memberikan hikmat, tuntunan, serta rasa takut dan gentar akan Tuhan ada atas pemimpin bangsa ini. Mereka boleh mengambil setiap keputusan, kebijakan yang mendatangkan keadilan, kesejahteraan, serta membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju. Kami membawa Gembala Sidang Pak Niko dan Gembala CK7 Pak Dr. Yanto. Engkau yang terus memberkati kesehatan hamba-hambamu. Kami berdoa Tuhan, dimanapun hambamu berada Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada pembelaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, seluruh keluarga besar hambamu dilindungi, disertai oleh Tuhan Yesus. Juga kami berdoa dan bersyukur Tuhan, bahwa di era Pentakosta yang ketiga, Engkau berjanji dan Engkau menggenapi bahwa generasi Yeremia, anak-anak muda akan Kau penuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan akan terus bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk setiap anak-anak muda di tempat ini di CK7. Kami berdoa Tuhan, dari tempat ini akan muncul anak-anak muda yang membawa transformasi bagi gereja, bagi bangsa, bahkan bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, inilah doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap beribadah kita sama-sama katakan amin. Shalom Jemaat GBPRC. Shalom. Bersuka cita hari ini, amin. Amin. Setiap orang yang merasakan kebaikan Tuhan pasti terlihat dari wajahnya yang penuh dengan senyuman. Yes. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita boleh kasih salam samping kanan kiri kita, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus. Haleluya. Yes. Kami merayakan kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Amin. Di saat kulihat jalan hidupku, Kau ada besertaku, beri damai di hatiku. Di saat duka citaku, di saat sukacita Kau ada besertaku, beri damai di hidupku. Kebaikanmu, kasihmu, sungguh tiada batasnya. Bila kulihat jalan hidupku, tangan kasihmu memegangku. Kebaikanmu, kasihmu, sungguh tiada batasnya. Bila kulihat
Tidak terbatas kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tangan kasih-Mu memegangku, kebaikan-Mu, kasih-Mu. Bila ku lihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu memegangku, kebaikan-Mu, kasih-Mu, sungguh tiada batas. Tiada batas. Ku lihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu memegangku, kebaikan-Mu, kasih-Mu, sungguh tiada batas. Bila ku lihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu memegang hidupku. Kebaikan-Mu lingkupi hidupku. Mari berikan sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau yang bersuka cita, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Serahkan God is good all the time. All the time God is good, amen. Give me birthday. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan kita. Come on, mari angkat suaramu nyatakan. Let's go. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mati kalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kasih jempolmu yang terbaik buat Tuhan kita. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Yang percaya serahkan Come on, give me berdoa lagi buat Tuhan kita. Mari nyatakan. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Siapa Dia? Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah penyelamatku. Angkat suaramu nyatakan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Mari sekali lagi angkat suaramu. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik. Come on, dia sekali lagi nyatakan. He's so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Amen. He is so good. Come on, sebelah sini jangan mau kalah, katakan He's so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and amen. He is so good to you. He is so good to me.
Jesus is. Come on GBPRJ, sekali lagi naikkan. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. Katakan Jesus. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Mari engkau yang merasakan kebaikan Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Silakan haleluya. Mari sebelum duduk sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara silakan duduk kembali. Haleluya. Selanjutnya kita akan menyaksikan news untuk sepekan. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Hari Minggu 8 Februari 2026, pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Tin Setiawati. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor Ruth Julia. GBPRJ Mandarin Service pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Tirsa Yuliana Wibowo. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Sekolah Minggu Mandarin Service, Ibadah Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan Ibadah 2 PM Adult dan Couple Service. Tim misi akan mengadakan cek kesehatan yang terdiri atas 3 jenis yaitu kolesterol, gula darah, dan asam urat. Secara gratis pada hari Minggu 8 Februari 2026 pukul 8 sampai dengan selesai. Bertempat di lobi lantai 10. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan sesuai pesan Gembala Sidang, untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gerejanya yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela tanpa paksaan, penuh sukacita dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Capen Tamrin dengan nomor account 206 371 7878 atas nama GBPRJ. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat dan setia akan firman-Nya. Amin. From diagnosis to recovery, a comprehensive understanding of colorectal cancer. Dari diagnosis hingga pemulihan. Pemahaman komprehensif tentang kanker kolorektal, yaitu kanker yang berkembang di usus besar, kolon, atau rektum, bagian akhir dari saluran pencernaan manusia. Akan dibahas secara menyeluruh, mencakup semua aspek penting. Dalam Cancer Ministry, Sabtu, 21 Februari 2026, pukul 10.30. Bersama Dr. Mirna Primasari, spesialis onkologi radiasi. Dan Dr. Seno Budi Santoso, spesialis bedah. Disertai kesaksian Ibu Monik Rusli. Bertempat di Integrity Convention Center, Shafir Room, Mall MGK Lantai 9. Kemayoran, Jakarta Pusat. Sehubungan dengan libur nasional Hari Raya Imlek, maka diinformasikan sebagai berikut. Doa Fajar, Bible Study, Kul, dan kantor OTP wilayah Timur dan Barat pada hari Senin dan Selasa tanggal 16 dan 17 Februari 2026 diliburkan dan aktif kembali pada hari Rabu 18 Februari 2026. Menara doa 24 jam tetap aktif seperti biasa.
Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu follow sosial media GBPRJ, baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur untuk setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan yang sempurna. Thank you Lord, thank you Jesus. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. Amen. His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside
Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Tuhan yang selalu menyertai kami. Kami berterima kasih untuk segalanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. GBI Versi angkat suaramu, nyatakan segala segala hormat, hanyalah layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari kita berikan tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan kita. Nyatakan, oh Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkan setiap kami. Kau Tuhan yang sembuh. Kami berterima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala suaramu, nyatakan segala pujian. Kami bawa syukur kami Tuhan ke hadapan-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala
Sama-sama kita angkat suara kita nyatakan segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa Tuhan kasih Tuhan segala hanya layak bagimu Tuhan, layak bagimu ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari umat Tuhan, sama-sama kita nyatakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Engkau besar Tuhan, Engkau besar Yesus. El Shaddai, mulia. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha. Katakan berkat yang berlimpah, berkatnya berlimpah. El Shaddai. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kau yang menerima kebaikan Tuhan, mari angkat suaramu nyatakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah. El Shaddai, berkatnya berlimpah. El Shaddai. Mari kita berikan sorak-sorak yang mulia buat Tuhan kita. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih karunia Tuhan. Terima kasih untuk kehidupan nafas. Pada saat kami bangun tadi pagi, kami masih boleh diizinkan hidup oleh Tuhan. Bahkan lebih dari itu, kami akan menikmati sebagian dari perkataan firman-Mu. Berkata-kata Engkau Tuhan, hibur, tegur, nasihati dan berkati kami. Supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak. Layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu, haleluya, amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan saudara duduk, shalom saudara. Kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan. Hari ini saya ada di sini, terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang mengundang saya. Tuan rumah di tempat ini, sahabat saya gembala, suami istri, anak-anak dan juga seluruh koordinator, panitia dan seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-7. Ayatnya yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-50, tetapi kita akan mempersingkat waktu dan membacanya hanya di ayat yang ke-49 dan ayat yang ke-50 saja dari Lukas pasal yang ke-7. Kalau saudara sudah menemukannya, kita boleh baca bersama-sama 1, 2, dan 3. Dan mereka yang duduk makan bersama dia
berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Your faith save you. Iman yang seperti apa? Iman yang percaya kepada Yesus tentunya. Kenapa demikian? Kalau Anda lihat bagaimana perempuan ini mendatangi Yesus. You know why? Karena dia dengar banyak cerita tentang Yesus. And she knew exactly siapa itu Yesus sungguhnya. Dia melihat mujizat. Mungkin pada saat Yesus melakukan mujizat, one day, she was there. Dia ada di situ. Bahkan banyak orang yang merendahkan dia, tidak anggap dia, underrated, underestimated. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dalam mungkin saudara, karena tidak diceritakan, mungkin saja dia berjumpa dalam perhelatan yang lain sebelumnya. Dan she felt, dia merasa ada sesuatu. Dia merasa bahwa dia bukan seorang nabi. Dia adalah seorang Tuhan atau pribadi Tuhan itu. Oleh sebab itu kalau Anda lihat bagaimana dia menghampiri Yesus, dia sudah punya bahan untuk itu. Anda bayangkan kalau seorang yang tidak kenal sama sekali terus mendatangi Yesus dengan pualam berisi minyak wangi yang mahal harganya. Dan dia bisa menangis, menyeka air matanya saudara, dengan rambutnya di kaki Yesus. Saya yakin kalau orang itu tidak kenal secara pribadi, enggak mungkin. Dan dia sudah mengalami many experiences about Jesus. Dan dia tahu. Saya mau katakan buat Anda hari ini, bukankah saya dan Anda juga adalah anak-anak Tuhan yang sudah kenal lama Yesus? Amin, saudara. Even through hearing, or mungkin listening, gitu, or mungkin reading the Bible. Atau Anda mengalami sendiri dalam kehidupan sehari-hari, dan Anda sudah berjumpa dengan pribadi yang hebat, yang the greatest of all times. Hari ini kan yang hanya dibatas greatest of all time, mungkin di tenis, mungkin di sepak bola, itu biasa saudara. Yang lebih hebat adalah greatest of all time in life. Hanya Yesus yang pegang itu. Amin saudara. Dia pernah berkata di Yohanes 14, dia bilang bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang bisa sampai ke rumah Bapa kecuali melalui aku. Anda pernah dengar seorang tokoh nasional, internasional, atau mungkin tokoh-tokoh dari zaman dulu sampai sekarang, mungkin dari ribuan tahun yang lalu, nggak akan pernah. Bukan aja nggak akan pernah, tapi mereka juga sadar diri, tahu diri, except mungkin unless dia seorang nabi palsu atau sebangsanya. Tapi pribadi yang menyatakan gitu, without me you can do nothing. Anda nggak bisa berbuat apa-apa tanpaku. Di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Ada banyak ayat-ayat yang mendukung. Aku datang menyelamatkan untuk orang yang berdosa. Aku datang untuk menyelamatkan yang hilang. Ada begitu banyak statement Yesus yang seperti itu. Aku akan datang kali yang kedua menjemput kalian. Aku datang ke rumah Bapakku karena aku tahu tempatnya di situ. Dia berasal dari atas, bukan dari bawah. Dan kata-kata itu ada di dalam kehidupan saya dan Anda. Bahkan Alkitab katakan ayat 49, dan mereka, siapa mereka itu? Orang-orang Yahudi, orang yang tidak percaya kepada Yesus bahwa dia adalah juru selamat itu. Nabi boleh banyak tapi juru selamat cuma satu. Amin saudara. Ada banyak nabi yang kita kenal tapi just only one. He is one of a kind. Dia adalah pribadi yang langka. Saya dan Anda tidak akan pernah bisa menemukannya di siapapun dan dimanapun. Dia adalah pribadi yang sempurna saudara. Dia adalah pribadi yang extraordinary. Dia adalah pribadi yang incredible. Dia adalah pribadi yang so perfect. Dan saya sedang mengabarkan itu buat saya dan Anda di sini. Alkitab katakan, dan mereka yang duduk makan bersama dia. Pernahkah terfikir seperti itu ketika Anda juga sedang duduk makan bersama dengan Kristus, atau ada Kristus dalam hidupmu, Anda berhadapan dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, dan Anda sebetulnya harus menceritakan Yesus itu yang luar biasa.
maybe in your family, your community. Ada banyak hal kita merasa gak enak hati, malu. Mereka belum kenal Yesus sebagai juru selamat, tapi aku gak enak hati, lebih baik aku pindahkan orang-orang Kristen yang ada di gereja lain dan masuk di gereja sini. Itu kan gak seperti itu, saudara. Kalau Anda tahu persis bahwa ternyata keselamatan itu for all, untuk manusia yang ada di muka bumi. Mungkin Anda juga berasa gini, aduh bukankah tahun ini adalah tahun amanat agung, saudara? Amin, saudara. Tapi saya juga mau katakan buat saudara, untuk mengemban amanat agung itu pasti ada tantangan. Setuju nggak? Apapun itu di muka bumi, when you do something, pasti ada tantangan. Dan tantangannya itu saudara, both, baik yang di dalam maupun yang di luar. Contohnya bagaimana Zakheus. Zakheus punya tantangan dua. Yang pertama adalah from the inside, atau dari dalam, badannya pendek, saudara. Sedangkan dari luar, he was being hated. Dia begitu dibenci bahkan oleh orang-orang Israel. Dia punya tantangan itu. Saya mau katakan buat saudara, tantangan itu sampai hari ini masih ada. Tapi dengar baik, with your faith, by your faith, through your faith, kita bisa melihat bahwa kemenangan itu justru ada. Hari ini Anda lihat di luar, ada begitu banyak tantangan, betul nggak? Waktu saya berdoa di bulan November akhir terus Desember, saya minta sama Tuhan, apa sih yang menjadi tahun depan atau tahun 2026. Dan saya dengar dan saya baca bahwa senior pastor Anda itu mendapatkan satu tahun, yaitu the year of, jadi tahun dari amanat agung, the Great Commission. Dan waktu saya lihat itu, saya bilang, yes, amin. Memang tahun ini adalah tahun di mana saya dan Anda harus menyebarkan Injil kemana-mana. Dan Alkitab sudah jawab itu ketika Yesus juga makan bersama dengan mereka orang Yahudi yang tidak percaya. Masih ada tantangan itu, apalagi saya dan Anda di sini yang Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, akal budi, bahkan diberikan waktu oleh Tuhan untuk di tahun ini saya dan Anda keluar bersaksi tentang Yesus yang hidup itu. Jadi saya tanya, iya Tuhan, apa yang Kau ingin bicara kepada saya, ingin bicarakan kepada saya? Karena itu menjadi sesuatu yang sangat signifikan. Keluarga saya itu keluarga besar, keluarga inti. Kalau sudah masuk Desember mereka suka tanya, Pak, tahun depan tahun apa? Terus saya bilang, itu ada Great Commission. Betul, amin. So, from you, exactly from you. Saya bilang, iya, amanat agung. Iya, spesifik Pak. Maksudnya Tuhan bicara apa di Papa. Jadi saya minta sama Tuhan. Kakak saya, adik-adik kandung saya suka bilang, tahun apa ya Han, tahun depan. Jadi ketika terus saya doakan tiap hari, sehingga akhirnya saya menemukan satu revelation. Tuhan berkata kepada saya, tahun amanat agung tapi di dalamnya ada tantangan. Halo, Anda tidak akan mudah untuk memberitakan Injil. Pada saat Yesus hadir aja banyak tantangan itu. Amin. Tantangannya juga gak mudah, saudara. Ada harga yang harus kita bayar, ada salib yang harus kita pikul. Bagaimana mengikuti Yesus. Dan saya bilang kepada anak-anak dan istri saya, the challenging year, tahun tantangan. Di situ ada amanat agung. Justru amanat agung itu harus diejawantakan dalam hidup kita, even meskipun ada tantangan di dalamnya. Dan ternyata benar, masuk di bulan Desember akhir kita dengar itu. Bagaimana di Desember, bagaimana Sumatera Barat, Sumatera Utara, bahkan Aceh gitu saudara, itu diluluhlantahkan. Saya mendapatkan satu hal yang lebih ketika Natal. Saya jumpa dengan sahabat saya, seorang bintang 2 dari kepolisian, sahabat saya. Dan saya tahu bahwa dia sedang urus itu, diperintahkan oleh Kapolri. Jadi saya tanya spesifik, Bang, saya panggil dia biasa Bang atau Pak Jenderal bintang 2. Bang, sebetulnya apa sih yang terjadi di sana? Dia bilang, begini Pak Pendeta, 2004 ada tsunami, Anda pernah dengar itu? Di Aceh, ya. Itu korbannya 300 ribuan dari data yang ada dan orang yang hilang.
Dan Desember itu yang korban itu jauh di bawah itu. Tapi dia bilang, Pak, tapi dampaknya lebih luas. Saya tanya kenapa? Karena area itu penuh dengan lumpur. Jadi pekat nempel. Sehingga untuk masuk ke tempat-tempat itu diperlukan perjuangan, alat-alat. Oh gitu ya Pak, iya karena lumpur yang menempel. Tantangannya di situ. Dan saya mau katakan buat Anda hari, setelah itu ada lagi ya, tanah longsor sudah. Itu baru awal akhir Desember, awal Januari. Dan saya bilang sama Tuhan, iya ya, bagaimana mungkin saya bisa mengamanahkan atau melakukan amanat agung itu. Tuhan bilang, biasanya di balik tantangan atau masalah, di situ kasih melimpah-limpah. Biasanya itu pertolongan itu melimpah-limpah. Jadi you don't have to worry about, yang saya dan Anda harus pikirkan adalah keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Apa posisi Tuhan dalam hidup saya dan Anda di sini? Kalau posisinya biasa-biasa saja, as your friend, maksud saya seperti your common friend, ya Anda tidak akan melihat kebesaran yang hebat. Tapi kalau Anda tempatkan dia sebagai juru selamat, Anda tempatkan dia sebagai Tuhan yang hidup, Anda tempatkan dia sebagai prioritas utama, yang Anda akan alami dan terima adalah mujizat dan juga keajaiban yang melimpah-limpah dalam hidup. Memberi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, kalau begitu through your faith. Jadi tema khotbah saya hari ini adalah saved by faith. Percaya kepada Tuhan. Di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah mengamalkan amanat agung itu, saya dan Anda harus memperbesar iman itu. Dan iman itu harus membuat Tuhan terpesona. Amin saudara. Iman saya dan Anda harus membuat Tuhan itu kagum gitu, terpukau gitu. Tuhan akan bilang, anakku hebat ya. Di tengah-tengah masalah, dia tetap beriman kepadaku dan percaya kepadaku. Maksimalkan Tuhan dalam hidupmu. Saya tidak mengajar Anda seperti seorang yang lebih tahu, tidak. Tapi according to your Bible, dari apa yang kita bisa baca, perempuan ini mendapatkan satu komplimen dari Tuhan. Coba kita lihat sekali lagi ayat 50. Kita lihat sekali lagi, saudara, tayangkan di layar ayat yang ke-50 dari Lukas pasal yang ke-7 dikatakan begini. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu. Ayat 49 kan mereka berpikir di dalam hati mereka. Jadi sebetulnya tantangannya ada di mana, saudara? Ada untuk orang-orang Yahudi atau orang yang sedang ikut makan dengan Yesus, yang makan bersama-sama dengan dia. Tapi hebat ya, satu pengecualian dan satu hal gitu yang di luar nalar. Yesus tidak menjawab kepada mereka. He didn't care about that. Tapi dia berikan komplimen for the one and only, wanita ini. Amin saudara. Dan saya mau katakan buat Anda, apa yang dia punya? According to the Bible, Alkitab bilang bahwa dia punya iman yang hebat. Yesus yang berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Amin. Kita tahu yang menyelamatkan kita Yesus. Dan hari ini iman kita dalam Kristus Yesus, itu yang menyelamatkan kita. Itu yang menyelamatkan rumah tanggamu. Itu yang menyelamatkan kehidupanmu. Itu yang menyelamatkan bisnis, usaha, mata pencarian, pekerjaan, sakit penyakitmu. Bahkan apa saja yang kau butuhkan, rindukan dan inginkan, imanmu menyelamatkan engkau di dalam Kristus. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, dari sana kita bisa melihat ada apa di balik iman wanita ini. Yuk kita baca bersama-sama saudara. Di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita baca Lukas 7 ayat 37 dan 38. Saya tidak keluar dari dari tema ya. Dan apa yang dimaksud oleh Lukas pada saat dia menuliskannya ya. Ini bicara tentang expositori saudara. Satu khotbah yang menelaah dan melihat gitu. Apa sesungguhnya kedalaman daripada kebenaran firman Tuhan. Kita lihat ayat 37. 1, 2 dan 3. Di kota itu ada seorang perempuan yang yang terkenal sebagai seorang berdosa. Sebentar. Kalau di dalam firman Tuhan dikatakan di kota itu berarti the whole city. The whole city. So most of them tahu gitu. Most of them tahu about this woman. Jadi
Ketika Alkitab katakan seseorang atau mereka berkata, kalau dia seorang nabi, pasti dia tahu siapa perempuan ini. Saya mau katakan buat Anda, Yesus bukan nabi, dia Tuhan. Halo, kalau mereka berpikir bahwa nabi aja bisa tahu, apalagi Tuhan gitu. So, dari kebenaran firman Tuhan ini kita bukan tertawa, tapi kita menyaksikan iman kita ditambahkan. Dan bahkan dikuatkan iman kita through this verse atau melalui perikop ini, saudara. Ya, ayat 37 dikatakan di kota itu, kalau ada seseorang yang unik gitu loh, atau ada orang yang punya kelebihan, ya, talent atau apapun prestasi, pasti dia dikenal. Siapa di ruangan ini yang tidak kenal, katakanlah dengan seorang pemain bulu tangkis gitu yang namanya Jonathan Christie, pasti kenal. Ya, dari Anda semua pasti banyak yang kenal, ya. Atau kita bicara tentang siapa di ruangan ini yang tidak kenal dengan wakil gubernur kita, pasti saudara kenal, walaupun Anda nggak kenal nama asli, tapi oh iya Pak Sidul gitu, ya. Atau siapa di ruangan ini yang tidak kenal dengan gembalamu, ya, seorang pastor, ya, doktor gitu, Yanto Simko Putra, MD, PhD, siapa yang nggak kenal? Dikenal, saudara, dikenal. Nah, dari sini sebetulnya orang ini berkata, kok kalau dia seorang nabi pasti dia akan mengenal dan tahu perempuan ini. Kita lihat, baca selanjutnya. Alkitab katakan bahwa di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika ia tahu bahwa Yesus makan di rumah orang Farisi itu, dibawanya sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Untuk datang ke tempat Simon ini, pemungut cukai ini, Alkitab bilang, itu perlu satu God. Anda tahu God itu keberanian. Karena kota sudah kenal dia gitu. Everybody there gitu, well known gitu. She was well known, dikenal sebagai notorious dengan terkenal karena keburukan gitu. Tapi butuh keberanian saudara untuk datang. Untuk menghampiri Yesus. Karena dia tahu adalah Yesus adalah pribadi yang sangat benar. Dan dia akan berhadapan dengan orang-orang yang akan membuli dia. But she didn't care. Dia nggak pusing. Amin, saudara. Hari ini mungkin Anda datang ke gereja terus Anda bilang, ya saya orang bersalah, ya istri saya, suami saya mungkin berkata, atau anak, mungkin orang tua saya, atau apa kata dunia gitu loh. Yang penting bukan apa kata dunia, yang penting apa kata Yesus. Itu aja. Dia tidak pernah menolak orang yang datang kepada dia. Dia nggak pernah menghina orang-orang yang datang kepada dia. Justru dia mengapresiasi sehingga akhirnya terjadilah satu mujizat yang besar. Dosamu sudah diampuni. Amin, saudara. Dia punya iman yang dipuji oleh Yesus. Di balik iman itu yang pertama, kalau Anda lihat terus di ayat 38, terus kita baca ayat 38. Ketika ia tahu 37 bahwa Yesus makan di rumah orang Farisi itu, dibawanya sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Dia tahu bagaimana dia harus datang kepada Yesus. Rasanya kayak ditonjok gitu loh, saudara. Siapa kita di hadapan Tuhan? Amin, saudara. Ketika gereja kadang-kadang memberikan berita, apalagi di tahun atau tanggal pertama dari bulan Februari, biasanya kan suka dihimbau gitu loh, ya. Itu kan for our own good. Kalau kita tahu bahwa Tuhan itu baik, rasanya kita juga berani untuk menghadap Dia dengan sesuatu yang berbau harum. Amin. Perempuan ini bawa satu pualam, itu minyak pualam, dari pualam yang di dalamnya ada minyak wangi yang mahal. Wow. Kadang saya dan Anda itu terhenti dengan apa kata apa? Mahal. Kita bilangin, Tuhan udah punya segalanya. Udahlah, Dia tahu hatiku. Lord, you know me and I know you. Gitu. Itu istilah yang sering kali kita pakai. Udahlah, kalau sama Tuhan udah gak usah. Kalau kita gak punya apa-apa, ya udahlah, emang kenapa sih? Tuhan tuh hebat, dahsyat, luar biasa. Kadang-kadang kita merendahkan diri tapi di atas gunung yang tinggi gitu. Kita kadang-kadang gak sadar bahwa berkat Tuhan udah terlampau banyak dalam hidup kita. Kesehatan, saya sedang pikir, aduh, saya mau katakan buat Anda ya, perjanjian lama katakan tidak ada satupun berkat yang terampas dan dirampas dari hidup kita. Gak ada. Kenapa dia? Karena Dia adalah pengawal kita yang hebat. Nggak akan.
nggak akan dirampas dan terampas. Kalau sampai dirampas dan terampas, maka kita harus introspeksi diri untuk itu. Dia tidak pernah tidak terjaga. Dia selalu menjagai saya dan Anda. Ya. Oleh sebab itu, seperti kata pepatah atau mungkin satu cerita ilustrasi ini, Anda dapat gaji katakanlah, ya upah minimum lah, upah minimum regional gitu, upah minimum biasa gitu ya. Mungkin ya katakanlah 5 juta awal, sebagai mungkin fresh graduation gitu 5 juta. Terus karena prestasi, sebetulnya karena Tuhan itu, prestasi dengan Tuhan yang berjalan bersama gitu ya. Terus akhirnya Anda naik dari 7 juta, 10, 12, 15, 20, 30 juta, ini ilustrasi. Dan ketika Anda dapat 30, 50 juta, saya mau katakan itu juga berkat dan anugerah dari Tuhan. Kita hebat, tapi ada pribadi yang di belakang kita yang jauh lebih hebat, yang di dalam hidup kita yang jauh lebih hebat. Siapa namanya? Kristus Yesus. Nah itu iman itu. Nah terus sampai jadi katakanlah general manager, katakanlah menjadi direktur muda lah gitu ya. Dengan gaji Anda katakanlah 75 sampai 100 juta. Keren kan itu. Dulu biasa makan nasi sama kecap dan sambal. Terus sama sayur sedikit. Sekarang sama, nasi, kecap, sambal dan sayur, tapi di bawahnya ada telur, ada daging, saudara. Di bawah nasi itu ada telur, daging, semua ada di situ. Kan itu upgrading gitu ya, satu kenaikan. Nah coba Anda bayangkan, pikirkan ya. Dapat gaji 100 juta, one day Anda sakit. Dan waktu Anda sakit diperiksa, terus dikatakan, iya Pak harus dirawat Bu, bukan rawat inap lagi, rawat. Biasanya saya dan Anda ini punya kelemahan sama, rawat dirawat, rawat tak terawat, masa bodoh yang penting berapa ini, berapa, ya berapa. Tiba-tiba dikatakan, iya Bu total gitu, selama perawatan, setelah dirawat gitu mungkin 2 minggu, ada 835 juta. Gaji Anda 100 juta. 1 bulan. Terus kalau sampai 8 bulan 800 juta. Hanya dalam 2 minggu lenyap untuk membayar sakit penyakit Anda. Dengar baik, saya istilahkan itu seperti dirampas dan terampas. Dia turun tuh. Tuh. Dari mana dia turun itu? Pasti pernah ada celebration itu ya. Dari Natal atau Tahun Baru itu. Saudara, coba bayangkan ini. Dan ketika Anda pulang, Anda gini. Anda kembali bekerja, apa yang Anda lakukan pertama? Kasbon. Terus seperti orang pesakitan ya karena benar sakit, tidak diterima. Kenapa? Karena Anda pernah kasbon itu selama 8 bulan dan tiap bulan 100. Dan ketika ilustrasi itu sampai ke telinga dan pikiran saya bilang begini, Tuhan jagai saya. Biar saya tahu pasti ada sakit penyakit di dunia ini. Tapi biar saya nggak dirawat di rumah sakit Tuhan. Biar saya tidak digotong di bawah masuk rumah sakit Tuhan. Biarlah berkat saya nggak mau jadi orang pelit. Biarlah berkat saya kembalikan buat Engkau. Keluarga intiku dan keluarga besarku. Dan kalau ada orang sekiranya yang minta pertolongan dan benar dari Roh Kudus, saya akan berikan itu Tuhan. Ya puji Tuhan. Tidak ada berkat yang terampas dan dirampas dari saya. Saya lihat selama 60 tahun lebih, tidak ada yang rampas itu. Baik dalam bentuk dirawat, digotong, dibawa, atau masuk rumah sakit. Saya bilang thank God. Dan sesuai juga dengan janji saya. Kalau saya lihat ada orang yang dirawat dari keluarga inti dulu, keluarga besar. Saya bilang sama seluruh keluarga besar saya, kalau kamu sakit, ada masalah apapun, cerita mas. Dan sampai hari ini mereka masih bercerita. Entah itu persoalan apapun. Saya bilang tentang keponakan-keponakan saya. Tentang mungkin berkat yang mungkin kurang. Ngomong. Gak usah ngomong sama istri saya. Gak usah ngomong sama anak-anak saya.
Ngomong sama saya. Karena itu janji saya kepada Tuhan, kepada kedua orang tua saya yang sudah dipanggil Tuhan. Dan hari ini tetap terrealisasi. Yang saya mau katakan buat Anda, yuk hari ini kita bisa melihat bagaimana perempuan ini dipuji imannya. Because of what? Karena it is not about her. It is about Jesus. Kalau Anda mau melakukan sesuatu, kalau something happen in your life, your activity, dengar, it is not about us. Kalau tentang kita enggak selesai. Anda mau lakukan apa, berkorban apa, enggak akan pernah selesai. Karena kita akan melihat untung rugi, karena kita akan melihat waktunya tepat atau enggak, karena kita akan melihat beginilah begitu alasan. Tapi wanita ini datang kepada Yesus dengan satu hal yang menarik perhatian Tuhan. Dia bilang, I came here not about all things, but about you, Jesus. Kalau Anda datang ke gereja, it is not about blessing, it is not about money, it is not about materials, it is not about the sickness, tapi it is all about Jesus. Anda datang ke tempat ini, Anda sakit, Anda bilang meskipun aku sakit, aku datang ke sini untuk Tuhan Yesus, nothing more. Nothing else. Aku datang buat Tuhan Yesus. Maka pujianmu akan hidup. Maka semangatmu akan hidup. Amin. Karena Anda datang buat Tuhan, meskipun nanti di sana atau ketika Anda masuk tadi, Anda tidak disenyumi oleh koordinator, it doesn't matter at all. Ada banyak orang keluar dari gereja, bahkan di media sosial kita lihat, kalau kau keluar karena begini, begitu. It is about all things. Saya mau bicara kepada Anda, jika itu karena Yesus, maka kita tidak akan pernah mundur. Enggak akan, bahkan di iman kita juga kita nggak akan mundur, kita nggak akan tukar dengan yang lain, saudara. Karena hidup ini all about Jesus, bukan about jodoh, bukan about money, nanti itu belakangan. Tapi prioritas pertama kita adalah Yesus. Aku datang ke gereja karena Yesus. Aku datang di abad yang pertama udah ada Yesus. Kenapa kita harus rubah di tahun 2025, saudara? Di abad yang pertama sudah ada gereja gitu loh. Nah, Tuhan nggak bilang mundur dari gereja, enggak. Itu akan merusak iman kita. Yang sudah ada benih. Tapi kalau kita mau tetap bertahan dalam kesetiaan, dalam ketaatan, yang terjadi adalah imanmu dipuji oleh Tuhan. Anda duduk sini dipuji oleh Tuhan. Meskipun tantangannya banyak. Saya waktu jadi hamba Tuhan tantangannya banyak. Hutang, piutang, kondisi, situasi, terus segala macam itu. Itu alasan. Dan ibu saya seorang yang beriman, dia bilang, kau gak usah beralasan. Kalau kau mengasihi Tuhan, kalau if it is about Jesus, udah jalan. About Jesus, dia lihat hatimu. Jangan karena yang lain, saudara. Ya enggak, saya datang sih waktu itu ke gereja, ya karena saya lihat ada orang yang saya naksir. Cukup manis, kayak Bimbi. Cukup manis, kayak sesuai idamanku. Anda datang ke gereja, dia masih ada, puji Tuhan. Sampai orang-orang bilang, rajin amat ke gereja, ya Roh Kudus menjamah aku. Padahal enggak, roh yang itu tuh. Kalau it is about all things, kita akan kecewa, pasti. Tapi it is about Jesus, enggak akan, karena Yesus tidak pernah mengecewakan kita, saudara. Wanita ini datang untuk Yesus, dia nggak pusing. Orang mau ngomong apakah dia nggak pusing. Mataku tertuju padamu, itu aja. Dia tahu ini pribadi, the Lord. Dia tahu pasti dosanya akan diampuni, saudara. Dia tahu kelemahannya akan ditutupi oleh Yesus. Karena ketika banyak saudara lihat masalah bertambah-tambah, biasanya di situ kasih melimpah-limpah. Dia tahu persis. Dia datang, dia nangis, dia duduk, dia berdiri di belakang Yesus, dia berlutut, dia pegang kaki Yesus. Dia jamah itu kaki. Dia taruh minyak wangi di kakinya. Mungkin menurut kita tempat yang paling buruk, tapi bagi wanita ini tempat yang paling indah, karena kaki itu adalah milik Tuhan. Dia cuci dengan air matanya. Dia bilas, atau katakan dia lap itu dengan mahkotanya.
itu butuh apa? Keberanian. Butuh apa? Dicerca. Dan banyak orang membicarakan tentang dia. Ketika Anda mungkin sudah bertobat karena Anda lihat Yesus, banyak orang yang mencerca engkau. Dan iblis paling tidak suka. Saya mau katakan buat Anda, banyak orang bilang musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Bagaimana mungkin? Alkitab bilang, Yesus bilang lawanlah iblis. Berarti musuh kita siapa? Iblis. Seperti dia mendatangi siapa? Hawa. Adam dan Hawa itu ciptaan Tuhan. Tapi kenapa dia datang kepada Hawa? Karena Hawa itu dibuat dari tulang rusuk. Daripada siapa? Adam. Iblis tahu kalau dia berhadapan dengan Adam nggak menang. Karena Adam itu tahu berbahasa apapun, dia tahu bahasa binatang. Dan dia adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan, segambar serupa dengan Tuhan, nggak mungkin menang. Dia cari-cari, dia lihat. Ini. Perempuan juga menggambarkan tentang gereja Tuhan yang harus dia hancurkan dan patahkan terlebih dahulu. Anda lihat di media sosial, gereja Tuhan. Dia serang itu gereja Tuhan sehingga terjadilah perdebatan. Baik itu dalam tafsir, baik itu dalam doktrin, saudara. Dia buat sedemikian rupa. Padahal musuh kita bukan gereja, saudara. Amin, saudara. Musuh kita adalah tetap iblis. Hawa jatuh, ketika Hawa jatuh, dia bawa saudara Adam. Tuh. Kadang kita juga begitu. Ketika kita udah gak suka sama gereja, waktu mau keluar, kalaupun Anda mau keluar ya keluar, jangan bawa rombongan. Cerita. Lo tahu, itu kalau ngampun itu. Gereja itu duit. Saya mau tanya, berapa duit udah keluar? Kan yang Anda lakukan buat Tuhan. Kalau it is about Jesus, udah. Masa lalu kemarin itu, saya mau katakan buat Tuhan, just history, sejarah. Amin. Yang Anda harus tuju apa? Masa depan. Karena masa depan itu apa? Hope, harapan. Jadi today itu it's a gift. Hari ini adalah anugerah, to gift, pemberian. That's why kalau hari ini seringkali dikatakan sebagai apa? Present. Coba lihat, Anda bandingkan antara gift and present. Hari ini adalah hadiah. Hari ini adalah gift dari Tuhan. So that's why it's called present. Masa depan itu bicara tentang hope. Saya yakin dan percaya Anda datang ke sini untuk mengharapkan masa depan yang lebih baik. Hanya ada di tangan Tuhan, beri tepuk tangan itu. Oleh sebab itu, mulai hari ini bukan hanya buat saudara tapi juga buat saya. Saya suka sama istri saya juga bilang sama anak-anak, dengar baik. Kamu harus hidup itu, it's about Jesus. Apa yang kau lakukan? Kolose 3 ayat 23 katakan apa? Apa saja yang kau lakukan, seolah-olah kau lakukan buat Tuhan, pasti gak ada benci. Betul gak? Pasti gak ada benci. Kadang-kadang suami cuci pakaian dalamnya istri gitu, pakaian dalam, kadang-kadang. Tapi kalau Anda lakukan untuk Tuhan, beda. Tak pernah berakhir kasih sayang. Terus orang ngomong, cuci pakaian dalam istri kelihatan. Tapi Anda bilang, enggak, aku lakukan ini buat Yesus. Karena Yesus menjadi role model kita, saudara. Amin. Jadi ketika orang lain merasa jijik atau merasa, nggak pantas. Saya mau katakan buat Anda, pantas aja kalau engkau lakukan itu buat Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, not only it's all about Jesus. Bagian yang kedua, kita baca Lukas 7 ayat 39 dan 44 ya. 10 menit saya selesai ya. Ada 4 poin. Nanti ketika saya di ibadah jam 4:30 itu. Nantikan tayangnya saudara ya. Di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Khususnya di tempat ini. Yuk baca Lukas 7 ayat 39 terus lompat ayat 44. Baca sama-sama. Ayat 39. 1, 2, 3. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus. Dia yang undang Yesus melihat hal itu. Ia berkata dalam hatinya. Di mana dia berkata? Terus? Jika ia ini nabi, tentulah ia tahu siapa dan perempuan macam apa yang menjamahnya itu. Bahwa perempuan itu adalah seorang. Tahukah saudara bahwa peperangan itu dimulai di mana? Pikiran. Di mana?
Kayaknya gue nggak bisa bayar utang, nggak bisa. Gaji 7 juta, utang 7 miliar, nggak bisa. Sampai kepala gue botak, bekutil, punya anak cucu buyut, ini nggak bisa. Nyanyi dong, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Jawab lagi, nggak bisa. Nggak bisa. Dulu saya juga begitu, mah kayaknya nih mah sampai gue mati nih mah. Kenapa sih Yohan kamu harus ngomong sampai mati? Enggak, ini yang paling buruk. Nih kalau gue sampai mati, gue nggak bisa beli rumah. Kenapa kamu katakan gitu? Mah, rumah aja sekarang, dulu zaman itu 300 juta aja udah hebat mah. Saya sebut 300 juta udah hebat. Bagaimana mungkin gaji gue cuma 750 ribu. Aku udah hitung mah, aku harus kelaparan selama 50 tahun. Mama saya tuh orangnya jujur ya saudara. Ada netizen bilang, tahu tuh ngomongin tentang mamanya terus orang gue lihat sih dia jadi teladan gimana sih? Jadi role model gimana sih? Dihantam, dipukul, giginya copot, terbang ke udara, nggak pernah ada keluar kata sial gimana? Kita nonton gitu loh. Jadi begini, apa yang kita baca di Alkitab sebetulnya harus direpresentasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita butuh role model. Kalau engkau ingin melihat anak-anakmu diberkati oleh Tuhan, jadilah role model. Halo? Jangan ngomong, jangan ngerokok. Ngomong begitu tapi tetap rokok dipegang. Jangan ngerokok, ya. Anak-anak kan lihat. Saya pernah bentak kamu di hadapan anak-anak. Halo, mama. Padahal ada di sini. Sedot-sedot aja lah. Dalam hati ini anak-anak dua belum pergi-pergi nih. Gue mau semprot emak lo nih dalam hati. Tapi Tuhan izinkan supaya dia nggak pergi. Ya dia pergi setengah jam setelah kita makan, hilang tuh kebencian. Yang ada di udah masuk lagi ke tempat asal muasalnya. Nggak pernah saya caci maki dia, bahkan puji Tuhan sekarang sudah dipidanakan. Kalau kita ngomong apa, anabul, di penjara loh, hati-hati loh. Mendingan Ana bilang, Ana gitu aja. Ana gitu. Di kesempatan, bulu ayam kemana tuh bulnya gitu. Kalau Anda satukan, tak orang ngadu, kena kumpul kumpul kelinci gitu ya, kumpul yang lain-lain lah gitu ya. Itu sekarang kena loh. Oleh sebab itu udahlah setia saja sama istri, sama suami, amin. Nggak usah kumpul-kumpul, biayanya mahal, saudara, kumpul ini, kumpul itu. Dengan nama istri saya biayanya murah bang. Dia tahu saya, dia cuma bilang, Pak, ini kita bisa makan ini nasi, tempe, tahu, bahkan dengan ikan asin, terus sambal. Puji Tuhan, dia selalu bilang sama teman-temannya, aku menikah dengan pendeta Yohan, beruntung banget. Orang teman-temannya tanya kenapa? Aduh, dia nggak makan kepiting, dia nggak makan udang, dia nggak makan yang aneh-aneh. Dia nggak makan babi, dia nggak makan codot itu saudara ya. Dia nggak ngomong yang makan tikus. Apa bagi saya gini, tikus berkeliaran ngapain gue makan gitu. Biar aja dia mati sendiri gitu. Saya nggak pernah makan anjing, apalagi anjing. Aduh Tuhan Yesus, orang saya pelihara anjing 5 sudah. Orang kalau dia mati saya bikin penguburan yang hikmat sudah. Saya angkat dia dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku mengasihi dia, tapi ini kan ciptaanmu, kau jauh lagi mengasihi dia. Ada berkali-kali anjing saya karena umur, karena sakit, meninggal, mati sudah. Dan ada aja tuh teman-teman saya tuh yang pelihara, yang punya anjing sampai 350. Yang jual anjing sampai, Raja Herder, Anda tahu Raja Herder Nusantara itu sahabat saya. Dan dia bilang, tenang Pak Johan, anjing Bapak mati ya, tenang. Pergi Pak ke daerah saya, dia pergi. Saya pergi sama dia, tuh anjing 300-an. Terus dia bilang, Bapak mau yang mana? Dari Herder sampai ke Doberman, sampai kepada yang lain-lain. Saya bilang, enggak bos, kenapa? Yang mati kecil, anjingnya kecil. Enggak yang gede-gede gitu. Saya lihat anjing dia sudah ngeri sudah. Lihatin saya, terus ininya netes bos. Yang begini susah nyekaknya, suka. Tapi Tuhan kasih anjing saya, aduh puji Tuhan, anak saya nangis terus karena anjing saya ketabrak sudah, aduh di usia yang baru 7 bulan, nangis terus anak saya. Akhirnya saya bilang udah deh cari deh, akhirnya dia dapat yang sama, karena baru 1 bulan,
Anjing saya tuh yang mati tuh warnanya biru, ini hijau. Hebat nggak itu Tuhan ciptakan ini hijau yang biru. Saya nggak tahu apakah ibunya atau bapaknya yang biru atau hijau gitu. Hijau dan biru. Dan orang bilang ini anjing mahal. Padahal kita boleh dikasih loh. Dan setelah dia mati anak saya nangis. Terus akhirnya saya bilang, ya udah kamu cari dapat yang 1 bulan. Ya, terus yang ini aja Pak mirip semua mirip. Cuman memang matanya karena baru 1 bulan begini saudara. Gitu. Terus saya bilang, bagaimana dengan matanya? Udah Pak itu pasti mirip sama itu Pak. Begitu dia buka mata sampai hari ini cuma setengah matanya sudah. Saya bilang ini turunan apa Mak? Rusia? Enggak nih. Ini bukan Rusia, di turunan apa ini Cibinong, mas ini Cibinong. Kalau lihat saya, kalau saya pulang udah 1 tahun, kalau dia lihat saya harus dengar saya panggil dulu. Kan dia udah gini. Saya bilang namanya Favor, angkat dong kepalamu. Nggak mau karena matanya setengah dia. Baru saya panggil Favor, wow, lari-lari. Dia peluk saya. Terus saya bilang, aduh ini mata nih, haleluya. Ya aku dapat mata ini, tapi seperti roh Tuhan bilang, ya udah anggap itu mata Tuhan. Tiap kali dia mau minta makan, saya deketin lagi di tempat jauh lagi. Saya bilang ini anugerah dari Tuhan. Anda lihat bagian yang kedua, bagaimana wanita ini, coba kita baca sekali lagi, di situ dikatakan di dalam ayat 39 dan 4, dia pikir bahwa Yesus itu adalah nabi. Coba lihat ayat 44, saya tutup, 1, 2, 3, sambil berpaling kepada perempuan itu ia berkata pada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. It is not about thinking. Jangan hanya cuma berpikir, dan berpikir. Tapi it is about doing something. Saya tutup kesaksian saya ya, karena related banget. 31 Desember kita ada di rumah, terus jam 2:30, jam 3:30, 4 pagi kita baru pulang beres-beres. Terus saya udah mau tidur, istri saya beres-beres, terus dia naik ke atas, kira-kira jam 3 kurang seperempat lah. Terus waktu saya tidur sejenak, jam 3 Tuhan bangunkan saya dalam 15-20 menit, 3:30. Dan waktu saya ada di WC, Tuhan berkata kepada saya gini, hey, besok kamu ke gereja ya, gerejamu adalah gereja ini. Nah istri saya lagi tidur, saya bilang, ma, supaya gue gak lupa, Tuhan ngomong sama saya dalam mimpi. Ma. Apa dia ngomong? Besok nih atau entar nih, kita jam 10 pagi datang ke gereja itu di mana sahabat kita sedang berkhotbah. Istri saya, terus dia bilang, bukannya kau janji mau ke CK7? Saya gak mau pergi ke CK13, 14, 15, karena belum ada. Ini cuma CK7, saya kan udah 20 tahun. Jadi istri saya bilang, Pak CK7, saya pernah ada di sini sudah. Waktu tahun baru Pak, mungkin saja Bapak sudah di sini atau belum, saya belum kenal. Jadi waktu saya bangun dulu ya, ada 7 tahun, 8 tahun yang lalu. Begitu saya bangun, istri saya udah nggak ada, saya telepon, Ma kamu di mana? Tahun baru, di gereja di mana CK7? Aduh Ma, gue juga ikut ya. Katanya kamu nggak enak ke orang, udah deh, gue ikut. Karena ajaran dari orang tua saya kalau malam tahun baru dan tahun baru harus pergi beribadah. Karena tutup tahun 365 hari kita selamat. Terus nanti masa depan 365 hari kita harus sama-sama Tuhan. Biar dia yang menyertai, seperti itu. Jadi saya mandi saudara, mandi koboi cepet. Terus saya bilang, Ma tunggu ya, jangan di gereja, tunggunya di bawah. Masih di sini. Terus saya pakai kacamata saudara. Terus saya pakai topi. Kenapa? Supaya saya menghindar, supaya orang-orang tidak kenal saya gitu. Maksud saya bisa duduk tuh di belakang situ enak banget tuh, gitu ya. Kalau saya pakai topi, pakai kacamata, itu lift belakang. Saya nggak incar depan, pasti akan ketemu orang lift belakang. Jadi saya cari dulu yang sepi, saya baru rasakan juga, wah ternyata berhimpit-himpit. Begitu masuk, saya udah tutup topi dan kacamata. Karena sempit, karena padat, ya tahun baru, itu ada encim-encim, dia lihatnya nggak ke pintu, tapi ke arah saya. Kan saya di paling belakang, dia liatin saya gini. Encim-encim nih, ada umur 78, 80, terus dia gini, ini kayak gue kenal. Saya lihat dia, ini, aku kenal nih, aku tahu nih. Tutup mulutmu dalam nama Yesus. Nah karena dia kenceng,
Jadi di sekitar pada noleh dong. Terus dia bilang, dia teriak lagi, maksud saya kalau udah tahu ya udah simpen di hati. Dia bilang, ini Pak Johan nih, pendeta nih, Pak Johan ini Pak Johan. Jadi semua yang di lift, Pak Johan, udah saya buka topi dah. Kacamata, iya memang saya, ngapain sih Pak pakai topi? Ya udahlah, terserah, kalau gue mau ngomong apa pasti juga salah lah. Kenapa sih pakai kacamata Pak? Udah, ya oke. Terus saya cari, istri saya dapat. Nah di sini nih, di belakang, itu istri saya udah tunggu dan semua ada koordinator di situ. Dia bilang, Pak yuk kita ke depan. Saya bilang, nggak usah, saya nggak mau kelihatan orang. Nanti jabat tangan lagi nggak enak, konsentrasi terganggu. Enggak apa-apa harus di situ. Udah ke depan. Begini aja nih. Nah dokter Yanto lagi di depan. Dia lagi doa. Begitu dia mau doa, saya bilang nanti kalau dokter Yanto doa saya lari. Dikasih tempatnya di mana saudara tuh di belakang itu. Di belakang itu. Cuman di depan saya ada orang yang badannya lebih gede. Saya bilang mujizat terjadi. Saya harus berlindung di balik pohon Natal kan gitu. Dan dokter Yanto bilang amin saudara. Saudara di dalam tahun baru ini kan matanya kan luar biasa. Apalagi ada mata Tuhan, bukan mata elang, mata Tuhan di situ. Terus dia bilang, saudara, terus dia lihat saya. Kebenaran firman Tuhan sambil begitu, saudara. Dia mau lihat gitu. Dan untung ada pohon Natal, jadi saya berlindung di pohon Natal. Dia ke kiri, saya ke kanan. Terus dia balik lagi, amin ya saudara ya. Sebagai hamba Tuhan, dia liatin saya terus. Saya bilang, aduh Tuhan, nggak lama-lama kepergok. Kenapa kepergok? Itu orang ambil sesuatu di bawah. Ya saya bilang, ya ini saya. Dan dokter Yanto bilang, saudara, apakah dia masih ingat atau tidak? Tapi saya ingat itu. Hari ini kita kedatangan seorang hamba Tuhan. Aduh, mungkin saudara masih ingat kali ya. Seorang pendeta yang dikenal oleh saudara. Dan kalau dia khotbah, aduh lucunya saudara. Kalau saya nggak lucu, dia lucu. Terus saya mau bilang, Bapak juga lucu. Terus saya bilang, saudara, di hadapan saudara ada hamba Tuhan yang Anda kenal. Pak Yohan Numoeno. Berdiri Pak, saya berdiri lah. Udah selesai begitu, saya duduk. Aduh, habis selesai. Pak Johan. Bayangkan semua orang, Pak Johan. Percuma saya udah pakai topi atau kacamata udah nggak pengaruh. Jadi saya bilang, aduh Tuhan, saya nggak bisa sembunyikan. Tapi lihat wanita ini, luar biasa. Anda bisa lihat bahwa ternyata wanita ini, it is not about thinking. Kalau kita hanya cuma bicara tapi tidak bergerak. Jadi waktu disuruh saya ke gereja itu, ternyata gereja itu udah pindah. Saya datang ke lokasi, begitu nyampe 10 kurang 10, ternyata gerejanya sudah dirombak. Sudah digusur oleh siapa? Pemprov DKI. Terus istri saya ya namanya istri, mau bilang kata Tuhan, masa Tuhan nggak tahu ada Pemprov? Terus saya bilang gini nih, ya di atas ya kan gue cuma mimpi mah, tapi aku dampingin engkau 34-35 tahun nggak pernah salah. Saya tadi mau bilang ya udahlah aku salah, tapi saya balas lagi, tapi Tuhan nggak pernah salah. Saya mimpi jujur nih, ya di atas ya. Saya dihukum sebesar-besar, enggak pernah salah. Pernah salah? Enggak pernah. Terus kayaknya dia gitu, saya juga senyum. Telepon kiri kanan. Ternyata gereja itu pindah. Pindahnya kemana? Rusunawa. Pantes. Dan kita datang di ujung, sudah. Ternyata ibadahnya di mana? Di emperan. Saya langsung, oh Tuhan. Langsung saya lihat istri saya. Ya. Dan karena mungkin nih maaf kayak yang tadi, saya cukup dikenal walaupun menderita juga dikenal. Terus ada satu orang, terus dia colek yang satu, terus sehingga efek domino. Jadi mereka 300 orang lagi mulai ibadah, nengok semua. Jadi nengoknya ke sana, panggungnya di sini. Jadi semua orang berdiri, halo Pak Johan, shalom, Pak Johan, dan semua. Saya nggak usah ngomong, Pak Johan. Terus Pak foto dulu, gimana sih orang mau ibadah foto dulu? Foto ya Pak, cetrik. Udah saya duduk langsung, wow. Dan mereka cerita tentang gereja di situ. Dan di sini intinya 5 menit. Depan saya OPH,
nggak main ini, OPH. Yang gitu, ya. Yang kalau pakai itu apa namanya itu, kasur apa namanya itu, spray, jalan. Jadi saya ngomong, ini tanah gerejanya di mana? Terus dia bilang, nggak ada Pak, emang belum ada. Oh, saya colek lagi. Bangunannya di mana? Bapak gimana sih pendeta? Maksudnya, ya tanahnya nggak ada, bagaimana ada bangunannya? Oh iya, kayaknya gue yang gila ya, bukan lu yang gila. Terus saya tanya, nanti biayanya di mana? Nggak ada duitnya. Waduh, saya bilang sama Tuhan, pantes saya harus berikan persembahan yang pertama di bulan Januari tahun ini. Saya berdiri, disuruh nyanyi, saudara, nyanyi sama keluarga saya. Begitu selesai, terus mau doa berkat, saya diundang rame-rame. Pada saat itu gembala lagi pegang itu mic, dan Tuhan bilang, say something, say something, say something. Anak saya bilang, aku tahu Papa lagi digerakkan Tuhan, iya, untuk berkati untuk Paskah, bukan lebih dari itu. Apa? Apa disuruh itu first seat day di sini. Anak saya cuma, aku tahu my father. Dan saya bilang, saudara, saya di sini juga dari kemarin malam mimpi, dan Tuhan bilang sama saya, sebenarnya saya nggak mau sebut harga, saudara, atau biayanya, cuman tahu tuh lompat aja gitu, tung. Dan saya sebenarnya nggak setuju dengan harga itu, saya nggak setuju. Hati saya bilang, doh ilah Tuhan, ampun deh. Karena tahun lalu tuh bulan Desember itu saya punya 11 janji, 31 Desember semuanya janji iman, semua tertutup. Jadi Tuhan bilang, coba tanggal 1 ini kau buat janji. Saya bilang, saudara, saya lihat itu sahabat-sahabat kita gitu. Saya mau sumbang first seat ya, 100 juta ya buat saudara. Waktu dia ngomong 100, saya mau tarik lagi, saudara. Saya mau bilang 1 juta aja lah, saudara. Tapi karena udah keluar di udara, saya nggak bisa tarik. Terus mereka bilang, amin. Dan 300 orang salamin saya semua. Nah, saudara, ini 1 Februari. Saya bilang cicil ya, diem. Jadi waktu saya bilang saya mau undang, langsung tepuk tangan. Cicil ya tiap bulan, ini jatuh tempo. Tanggal 1. Nah, saudara tahu, biayanya Tuhan udah tanggung. Saya tutup firman Tuhan, ayo jangan cuma think, but do. Amin. Jangan cuma ada di sini, tapi ejawantahkan itu dalam perilakumu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segala. Sekali lagi, tak pernah berakhir. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Silakan duduk, Bapak Ibu semua. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri yang akan mendatangkan berkat bagi setiap kita yang percaya pada Tuhan. Melalui perjamuan kudus ini, kita diingatkan bahwa iblis telah dikalahkan. Iblis tidak lagi berkuasa atas kehidupan kita, keluarga kita,
kesehatan kita, anak-anak kita, bahkan bisnis kita. Perjamuan kudus berbicara tentang kematian Tuhan Yesus sampai dia datang kembali untuk kali yang kedua. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, inilah yang menjadi pesan Tuhan. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan Yesus. Mari kita mengingat dan bersyukur atas kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Siapakah kami ini Tuhan? Sebelum mengenal Engkau, kami semua orang-orang berdosa. Upah dosa adalah maut. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati menggantikan kami. Sungguh Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Pada saat ini, Engkau sedang ingatkan pada setiap kami bahwa kemuliaan-Mu sedang turun atas gereja-Mu, bahwa kemuliaan-Mu sedang turun atas negeri ini. Ya Aba, ya Bapa, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Sungguh Bapa, kami mengasihi-Mu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ingin memberkati kita melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan juga mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Untuk itu, mari kita introspeksi diri kita. Adakah hal-hal yang telah kita lakukan yang tidak berkenan di hati Tuhan? Bila ada, mari kita akui di hadapan Tuhan. Kita minta ampun kepada Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan. Layakkan kami untuk menerima perjamuan kudus ini. Berkati jemaat-Mu, berkati pelayan-pelayan-Mu. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Perjamuan kudus hanya diperuntukkan bagi setiap kita yang sudah percaya. Anak di bawah 12 tahun belum boleh menerima roti dan anggur perjamuan kudus. Adakah Bapak Ibu yang belum terima roti dan anggur perjamuan kudus? Bila sudah, mari kita undang untuk bangkit berdiri. Kita siapkan roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan baru berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dalam tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan.
saudara. Terimalah pengurapan dari Tuhan, pengurapan kasih mula-mula, pengurapan terobosan yang baru. Tuhan akan pakai engkau untuk memuliakan nama Tuhan. Engkau akan lebih daripada pemenang. Terima, terima, terima. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan yang telah Kau berikan. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu Tuhan. Kesembuhan, kelepasan, jawaban doa, kekuatan, pengharapan yang baru. Engkau berkati umat-Mu berlimpah-limpah. Kami akan pulang dengan bersorak-sorai. Hamba-Mu berdoa untuk kami semua ya Tuhan. Engkau mengasihi kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa anak domba Allah. Jauhkan dari serangan si jahat. Berkati keluarganya. Para suami, angkatlah tanganmu. Tuhan memberkati para suami di tempat ini. Jadilah imam, raja dan nabi dalam rumah tanggamu. Diberkatilah pekerjaanmu, usahamu dan bisnismu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah kehidupanmu. Apapun yang kau lakukan, Tuhan buatnya berhasil. Para istri, angkatlah tanganmu. Tuhan memberkati para istri di tempat ini. Menjadi tiang doa dan penolong bagi suami dan keluargamu. Jadilah pokok anggur yang manis di tengah-tengah keluargamu. Ajar dan didik anakmu dengan penuh hikmat untuk takut akan Tuhan. Diberkatilah kehidupanmu, namamu dimuliakan. Anak-anak muda dan yang belum menikah, mari angkat tanganmu. Tuhan memberkati generasi penerus tempat ini. Pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas dari anak-anak dunia Tuhan curahkan. Kau pimpin kehidupan mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Dalam studi mereka, dalam pekerjaan mereka. Terus bawa mereka naik dan tidak turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Jagalah kekudusan. Engkau generasi penerus yang disiapkan Tuhan untuk kemuliaannya. Bagi yang belum nikah, Tuhan akan siapkan pasangan yang sepadan. Para single parent, mari angkat tanganmu. Tuhan memelukmu dengan kasih-Nya. Engkau tidak akan ditinggalkannya. Apa yang kau perlukan Tuhan cukupkan. Kekuatan, penghiburan, dan berkat melimpah Tuhan curahkan bagimu. Semua jemaat, mari angkat kedua tanganmu. Dengan iman, hamba percaya yang sakit sudah disembuhkan. Yang terbeban berat sudah mendapat jawaban doa. Yang terikat sudah dilepaskan. Kami mengucap syukur atas segalanya. Seluruh jemaat GBIPRJ sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita semua diberkati, amin. Amin. Haleluya. Kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta John Lomoindong yang telah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Dan sekarang kami ingin menyapa bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di GBIPRJ. Jika ada boleh lambaikan tanganmu. Kami rindu untuk berkenalan, apakah ada jemaat baru? Baik, jika belum ada Bapak Ibu Saudara, ini menjadi tugas kita. Mari minggu depan kita mau ajak orang-orang yang kita kasihi, keluarga kita, teman-teman kita, untuk bisa bersama-sama beribadah di tempat ini, tertanam di tempat ini. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan amplop, boleh mengangkat tangan dengan segera pengerja akan membantu. Dan Bapak Ibu juga bisa memberikan persembahan dengan cara men-scan kris yang tertempel di depan kursi Bapak Ibu atau yang ada di depan layar. Pastikan nama penerimanya sudah benar, yaitu atas nama Kolekte GBIPRJ.
Baik, jika sudah siap semuanya saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mendeklarasikan doa persembahan lalu nanti akan ditutup oleh doa berkat. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, yang ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Semangat kasih Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami ini Bapa. Kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas firman yang telah Kau tabur melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Johan Lumendong ya Bapa. Kiranya firman yang Kau tabur ini Tuhan boleh menjadi rema dan kekuatan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami berdoa untuk hamba-Mu, kiranya Kau terus urapi hamba-Mu ya Bapa. Kau berkati berlimpah-limpah, Kau berikan kesehatan yang terbaik, Kau berikan perlindungan, penyertaan untuk keluarga-keluarga besarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir di tempat ini ya Bapa. Kiranya sakit Kau sembuhkan Tuhan Yesus, yang terikat Kau lepaskan, yang terbeban masalah keluarga, bisnis, usaha, pekerjaan Tuhan, Kau pulihkan. Kau berikan kesempatan-kesempatan yang baru. Biarlah apapun yang dilakukan Tuhan, Kau buatnya berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang hadir di kubu doa Tuhan, yang saat ini seorang keluarga Tuhan, yang sedang berdoa untuk suaminya Tuhan, yang lupa akan keluarga Tuhan, yang selalu menyimpang dari jalannya Tuhan. Kau jamah Tuhan, Kau pulihkan Tuhan. Biarlah semuanya boleh kembali seperti semula ya Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan, seorang siswa Tuhan yang sangat merindukan untuk lulus di ujian ya Tuhan, dan tahun ini boleh diwisuda ya Bapa. Terlebih dari itu Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat yang saat ini sedang sakit ya Tuhan. Kau jamah, Kau sembuhkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan mereka Tuhan, Kau akan lakukan yang terbaik Tuhan. Kau akan campur tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kami pulang Tuhan, kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat terbaik daripada Bapa. Jemaat kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus. Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengikuti kehendak Bapa. Apakah saudara pernah merasa sudah berbuat baik, melakukan banyak hal, bahkan berkorban, namun sepertinya permohonan kita tidak dijawab atau tidak sesuai dengan harapan kita? Dalam Matius 26 diceritakan tentang Yesus yang menghadapi waktu-waktu terakhir sebelum penangkapan di Taman Getsemani. Yesus takut dan ia berdoa 3 kali supaya cawan atau hal yang akan ia lewati boleh berlalu. Namun Yesus tetap berserah, biar kehendak Bapa lah yang jadi.
Seringkali kita berdoa dan meminta supaya doa kita dijawab. Namun sebenarnya kita sering sudah memiliki atau mengharapkan jawaban sesuai dengan keinginan kita sendiri, bukan merindukan jawaban yang datang dari Bapa. Sikap Yesus menunjukkan betapa ia dihadapkan pada keadaan yang sulit. Tetapi Yesus memilih untuk berdoa dan meminta supaya kehendak Bapa yang jadi. Dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, ada satu bagian yang berbunyi, "Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga." Doa ini mengajarkan kita untuk hidup berserah dan percaya sepenuhnya kepada Bapa. Mari kita lihat maksud dari hidup yang mengikuti kehendak Bapa. Pertama, kesadaran untuk menempatkan kehendak Bapa di atas kehendak pribadi. Kita adalah orang yang sudah ditebus dengan harga yang mahal, lunas dibayar oleh darah Kristus. Dalam Roma 6 ayat 22 disebutkan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Artinya, kehidupan kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi milik Bapa. Karena itu sudah sepatutnya kita mengikuti kehendaknya. Yesus menyampaikan permohonan kepada Bapa di sorga, namun ia juga dengan tegas berkata, tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Hidup manusia memang tidak terduga, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Maka dalam Yakobus 4 ayat 15 dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kedua, memahami dan menerima konsekuensi dari penyerahan diri kepada kehendak Bapa. Kembali kepada peristiwa Yesus di Taman Getsemani, setelah ia berdoa dan berkata, jadilah kehendak-Mu, yang terjadi justru adalah penangkapan, penyiksaan, dan penyaliban. Namun Yesus tetap taat dan menjalankan kehendak Bapa dengan tulus hati. Rasul Paulus mengatakan dalam Filipi 2 ayat 7-8 bahwa Yesus merendahkan dirinya untuk melakukan kehendak Bapa. Demikian juga dalam kisah Ayub. Kita tahu bagaimana hidup Ayub diberkati oleh Allah. Namun dalam sekejap ia mengalami pencobaan yang sangat berat. Dalam Ayub 2 ayat 10b ia berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semua itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Di tengah pergumulan berat, Ayub memilih untuk tetap menerima kehendak Bapa. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mungkin saat ini kita belum tahu apa yang sedang dikerjakan Tuhan. Mungkin kita sedang berada dalam prosesnya. Tapi akan tiba waktunya kita bisa berkata, saya tahu sekarang bahwa selama ini Allah turut bekerja. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan saudara. Mungkin tidak mudah, tapi mari kita sama-sama berjuang untuk menjadi pribadi yang mengikuti kehendak Bapa. Dengan menyadari bahwa hidup kita adalah milik Bapa dan dengan segenap hati, taat serta penuh ketulusan. Sekarang, saya ingin mengajak saudara untuk berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.